Selamat mendengarkan podcast ini. Saudara sekalian, ada saat-saat di mana kita merasa Tuhan begitu nyata di dalam hidup kita. Khususnya pada saat-saat pertama atau awal pertobatan kita. Permintaan kita segera dijawab, doa-doa kita segera atau sering dengan mudah dikabulkan. Kalau kita berdoa, kita merasa hadirat Tuhan yang begitu kuat hadir. Pengalaman-pengalaman nyata tersebut dan kesaksian-kesaksian luar biasa, spektakuler, meneguhkan hati untuk mengikut Tuhan Yesus. Dan kita merasa bangga menjadi anak-anak Allah dan bisa menyaksikan dengan berani kepada orang tentang Allah kita yang nyata tersebut. Tetapi kemudian saudara-saudaraku sekalian, apa yang terjadi? Ada tahun-tahun di mana kita merasa ditinggalkan oleh Tuhan. Mulai datang masalah. Seperti biasa berdoa minta Tuhan memberi jalan keluar. Dan yakin Tuhan memberi jalan keluar. Tidak jarang saudara, seseorang berkata, bulan ini pasti selesai. Atau sakit ini pasti sembuh. Atau hutang ini pasti terbayar. Tetapi ternyata bulan itu hutang belum terbayar. Sakit tidak sembuh atau belum sembuh. Nah, di situ ada mulai masa kebingungan. Di mana Tuhan? Kalau seorang pelayan jemaat, konselor atau pendeta, apalagi gembala sidang, mengajarkan sesuatu yang salah, jemaat makin frustasi. Tidak jarang seorang pelayan Tuhan, konselor, pendeta, atau bahkan gembala sidang memberi harapan palsu dengan perkataan Tuhan pasti menolong. Oh, Tuhan pasti menolong, tetapi ada embel-embel. Bulan ini pasti selesai, Pak. Saya doakan segera. Kalau tidak bulan ini ada kata segera. Tetapi kalau kita sebagai pelayan Tuhan mengerti kebenaran, kita mengarahkan saudara yang menghadapi masalah tersebut untuk menemukan apa maksud Tuhan di balik hal itu. Saya sering menemukan maksud Tuhan di balik hal itu. Cuma kadang-kadang kita tidak berani atau belum berani mengatakan, atau karena memang Tuhan belum waktunya memberitahu. Misalnya, ketika dia menghadapi suatu masalah, kita tahu masalah ini sangat besar kemungkinan atau bisa dipastikan menghancurkan kesombongannya, menghancurkan duniawinya, menghancurkan materialismenya, atau dosa-dosa lain yang Tuhan mau dihentikannya. Melalui persoalan tersebut, Tuhan mau ia membersihkan diri, ia dimurnikan, saudara. Tuhan mulai menghajar orang-orang ini untuk
mengerti kehendak Allah. Saudara, sebenarnya ini seperti kehidupan umum yang kita bisa lihat hubungan antara orang tua dan anak. Ketika anak masih kanak-kanak, usia di bawah 10 tahun, di bawah 7 tahun, orang tua memanjakan, saudara. Apa yang dia minta diberi. Dia ingin apa dikabulkan. Tetapi ketika anak mulai remaja, ketika dia minta sesuatu tidak mudah diberi. Selesaikan dulu tugasnya. Belajar dulu. Tidak boleh yang ini. Misalnya begini, waktu masih umur 5 tahun dia berkata, "Mami, aku tidak mau sekolah, aku masih anget-anget badannya." Padahal tidak sakit-sakit amat. Tapi orang tua ya mentolerir baiklah nak. Atau dia duduk di depan layar kaca, nonton televisi dari jam 10 pagi sampai jam 12. Atau dari jam 3 sore sampai jam 5. Orang tua biarkan. Tapi coba kalau sudah mulai remaja, sekolah. Jam 3 kursus. Kok orang tua jadi berbeda? Orang tua seperti berubah. Kalau dulu punya PR, bisa-bisa dikerjakan orang tua. Tapi orang tua yang baik, yang mengerti, dia tidak akan mengerjakan PR anak-anaknya. Anak-anak harus mengerjakan PR sendiri. Orang tua membimbingnya. Nah, perubahan-perubahan itu harus dipahami, saudara. Jadi ada saat-saat di mana Tuhan seperti berubah. Tuhan tidak mudah menjawab doa. Bahkan ketika sakit, tidak mudah sembuh. Kalau dulu sakit dalam nama Yesus, aduh cepat sembuh. Sekarang tidak sembuh. Nah, kalau pendeta yang tidak mengerti kebenaran masih saja berdoa, masih saja mengusir penyakit. Memang ada orang-orang sakit yang harus kita doakan. Penyakit-penyakit yang mesti perlu doa. Tetapi saudara, ada penyakit-penyakit yang harus diselesaikan dengan tanggung jawab. Mulai pantang makanan tertentu, pola hidup yang diubah, gaya hidup yang diubah, pola makan yang harus radikal diubah. Begitu saudara. Kok beda ya? Karena kita sudah dianggap dewasa. Kalau dulu tidak memiliki pekerjaan, berdoa dalam waktu singkat dapat pekerjaan. Sekarang berdoa kok sulit dapat pekerjaan. Harus merubah hidup kitanya. Harus punya keahlian, atau mungkin harus berusaha dagang, atau harus melamar di lebih banyak perusahaan, dan lain sebagainya. Di sini ada proses yang Tuhan izinkan kita alami. Nah, yang sangat sulit untuk dimengerti adalah ketika Tuhan seakan-akan tidak ada. Ini hal yang tersulit, saudara. Ya. Saya mengatakan ini bukan berdasarkan teori semata. Tapi saya juga mengalami saat-saat hari-hari di mana saya begitu mudah mengalami mujizat. Begitu mudah saya mendapatkan jalan keluar dari berbagai masalah. Begitu mudah persoalan-persoalan dilewatkan, dilalukan oleh Tuhan. Tetapi ada saat-saat di mana saya merasa Tuhan tidak peduli terhadap pergumulan hidup saya. Bahkan ketika saya memperjuangkan pekerjaan Tuhan, seakan-akan Tuhan pun
juga tidak membantu pekerjaannya. Ya, yang ini agak khusus saudara, sebab akhirnya saya tahu bahwa di dalam pekerjaan Tuhan itu saya memiliki agenda sendiri juga. Ada keuntungan juga, maka Tuhan tidak ingin saya rusak, hancur dalam keberhasilan di pelayanan. Tuhan seperti menghambat atau mempersulit. Tetapi hal itu dilakukan Tuhan supaya saya menjadi dewasa. Nah, sekarang pasti ada ibu-ibu yang merasa Tuhan tidak nyata. Kalau saudara berkata percaya di mulut, karena saudara sudah terlanjur jadi orang Kristen, saudara juga sudah terlanjur memberi pernyataan atau memproklamirkan bahwa saudara percaya, ya, kaum wanita percaya ada Tuhan. Tetapi di kedalaman hati saudara kurang yakin. Atau karena memang tidak ada jalan keluar dari sumber manapun, pengharapan saudara hanya Tuhan. Dan saudara berurusan dengan pendeta. Tapi sebenarnya dalam hati saudara tidak yakin sepenuhnya bahwa Allah itu hadir di dalam hidup saudara. Hadir dalam pergumulan saudara. Nah, sekarang saya beritahu. Yang pertama, Tuhan bukan tidak hadir. Tuhan Maha hadir. Tuhan sengaja. Karena Tuhan mau mendewasakan kita. Melalui pergumulan persoalan yang berlarut-larut. Tuhan izinkan kita alami. Ingat kalimat ini, berlarut-larut. Memang ada lagu-lagu rohani yang mengesankan Tuhan. Kalau aku berseru, Tuhan menjawab. Kalau aku berdoa, Tuhan mendengarkan. Memang. Tapi itu bukan sesuatu yang mutlak. Sebaliknya lagu yang saya ajarkan ini, yang saya gubah ini, ya, agak berbeda dengan lagu-lagu yang biasa dinyanyikan. Dia menjawab doa, dia peduli air mataku. Dia peduli 2 tetes, kalau sampai 1000 tetes dia diam. Kalau masih 2 tetes Tuhan diam masih lumayan. Ini sudah 1000 tetes. Itu kalau udah 1 gayung satu gayung orang mandi. Kalau saya sebagai pendeta hanya mengatakan percaya Tuhan akan segera menjawab. Tapi dalam hatimu saudara memiliki pernyataan ini. Anda bisa menjadi munafik atau hidup dalam 2 dunia. Memiliki kepribadian yang terbelah. Mulut mengatakan percaya, hati bingung. Padahal hatinya begini. Hatiku bertanya, Tuhan kau di mana? Saat ku butuhkan, tiada jawaban. Ku merasa kau tinggalkan. Saya menghadapi satu kasus saudara, tentu ini saya rahasiakan. Dan ini harus betul-betul dirahasiakan. Tapi kasus ini bisa dialami oleh banyak orang atau memiliki kesamaan. Jadi seorang ibu yang secara tidak langsung sebenarnya mau protes kepada Tuhan. Tapi tidak terus terang saja. Dia berkata, Pak, dari muda saya mengajar sekolah minggu. Saya ke gereja. Setelah menikah, kami ini ke gereja. Anak kami ikut melayani pekerjaan Tuhan. Tapi kenapa Tuhan membawa saya ke keadaan ini? Kalimat yang jujur begini, kenapa Tuhan memperlakukan saya demikian?
Dan berkali-kali dia berkata, saya tidak sanggup lagi. Sebagai manusia saya tidak sanggup lagi. Benar-benar keadaannya mengecewakan, saudaraku. Nah, saya tidak bisa tidak menyampaikan begini. Justru karena ibu dari muda melayani Tuhan. Jadi Tuhan mau membuat ibu sempurna. Ibu kan juga tidak lama lagi hidup. Tuhan mengadakan persiapan untuk masuk rumahnya. Karena Anda ini kekasih Tuhan kan, kira-kira begitu. Jadi Tuhan membuat persiapan dengan kondisi seperti hari ini. Memang susah diterima di akal, saudara. Sampai sekarang saya bicara ini, masalah ibu itu belum selesai. Tapi saya sering mengatakan ada 2 kalimat yang tidak boleh disebut. Yang pertama, aku tak sanggup lagi. Yang kedua, sampai kapan. Karena Tuhan yang mengenal kita bahwa proses ini berlangsung menjadikan kita wanita surgawi, wanita rohani. Ini kan tidak dalam waktu sekejap. Justru karena Tuhan sayang Anda. Saya sudah melihat, benar-benar melihat dan juga mengalami orang-orang yang mengasihi Tuhan, yang memberi diri mengambil bagian dalam pelayanan, ya walaupun bukan jadi pendeta, tetapi persoalannya minta ampun. Sampai kadang-kadang dibuat habis. Dibuat habis. Biasanya kita mau keinginan kita dituruti. Biasanya kita mau cita-cita kita tercapai. Kali ini kita punya keinginan tidak dituruti, cita-cita kita bisa digagalkan atau dibatalkan. Saudara punya cita-cita, punya perusahaan, cita-cita punya usaha ini, cita-cita punya rumah, mobil, batal semua. Kenapa? Karena saudara dikasihi Tuhan. Tuhan tahu kalau ini diluluskan bahaya. Tidak sedikit ya saudara, bahkan banyak ya. Banyak dari pengalaman hidup saya, dari pengalaman hidup yang saya jalani di pelayanan. Banyak ibu-ibu yang sebenarnya hidupnya itu gagal total. Gagal total. Pendidikan sampai S1 juga percuma karena jadi ibu rumah tangga. Atau dia pernah jadi seorang penyanyi, atau bisa main musik, atau seorang dancer, atau punya keahlian apa begitu. Begitu menikah terkubur. Lalu ngurus anak. Sudah ngurus anak baik-baik, suami tidak setia. Sekarang harus ngurus anak, hidup pas-pasan. Itu semua mimpinya itu hilang. Itu kalau dalam ukuran manusia, ukuran umum, gagal total ini wanita. Tetapi di dalam Tuhan tidak. Lalu ketika dia berdoa agar keadaannya diubahkan Tuhan, ternyata tidak diubahkan. Tetap terseok-seok dalam kondisi atau keadaan seperti itu. Nah, saya beritahu, Tuhan menyediakan yang terbaik bagi saudara. Di dunia ini seandainya saudara dapat suami yang baik, anak-anak yang sempurna, mertua yang sayang, ekonomi yang baik, berapa lama kita menikmatinya? 40-50 tahun? Kadang-kadang tidak sampai. Setelah itu mati. Tidak ada segenggam tanah pun yang kita bawa. Tidak ada selembar atau sekeping uang pun yang kita miliki. Kita bawa, tidak ada saudara. Ini bukan berarti saudara semua harus menjadi orang menderita dan miskin. Bukan, maksudnya bukan begitu. Tentu sebaiknya, tidak seharusnya ya, saudara tidak memiliki masalah ekonomi, tidak memiliki masalah keluarga, tidak memiliki masalah anak. Sebaiknya memilih jodoh yang tepat, suami yang baik, anak-anak yang sempurna, mertua yang baik, supaya saudara bisa melayani Tuhan tanpa gangguan,
Saudara bisa menopang orang lain yang di dalam kesulitan. Tetapi orang yang memiliki keadaan seperti ini, yang ideal ini tidak banyak. Tidak banyak, saudaraku. Ada saja nanti masalah, ada saja cacatnya, ada saja duri dalam daging, ada saja. Sebab Tuhan memang mau mengarahkan kita ke kerajaannya. Nah, wanita surgawi ini dimaksudkan agar saudara jadi wanita surgawi. Wanita surgawi walaupun tidak memiliki pasangan hidup, bahkan tidak pernah menikah, atau menikah tapi tidak punya anak, atau saudara menikah punya suami, punya anak, saudara punya ekonomi yang baik, mertua yang baik, tapi saudara tidak menganggapnya itu harta, sebab Anda mau surgawi. Nah sekarang secara khusus saya bicara kepada saudara yang merasa Tuhan meninggalkan saudara. Sebenarnya Tuhan tidak meninggalkan saudara. Karena Tuhan mengendaki Anda menjadi dewasa. Saudara mungkin tidak bisa memberi uang untuk gereja. Saudara juga tidak bisa khotbah, tidak bisa aktif di kegiatan pelayanan gereja, apalagi masa COVID ini. Tapi kalau saudara punya hati yang percaya saja kepada pribadi Allah, itu seperti pedupaan yang harum. Harum. Hati yang percaya karena Tuhan mau kita mempercayai Dia. Jangan menganggap Tuhan itu berdusta. Ingat pencobaan yang dialami oleh Tuhan Yesus di Matius pasal 4. Ya. Ketika iblis menguji Yesus, membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bumbungan bait Allah di atas. Lalu iblis berkata, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Matius pasal 4 ayat 5 dan 6. Iblis pakai ayat Alkitab di sini. Coba jatuhkan dirimu. Kan ada ayat kamu akan dipegang nih. Nah, pencobaan itu memiliki dua arah. Yang pertama, Yesus dicobai untuk meragukan Allah Bapa. Apa benar ya ayat itu ya, kalau aku dari bumbungan bait Allah? Berapa meter tingginya, saudara? Ini tinggi, bisa di atas 30 meter, dari sekitar 30 sampai 40 meter. Apa benar ya ayat itu? Nah, apalagi kalau orang yang tidak bisa berdiri di tempat tinggi, lihat ke bawah dalam ketinggian 10 meter saja sudah ngeri. Ini 30 sampai 40 meter, bayangkan saudara. Dicobai apakah Allah benar-benar menatang aku, supaya kakiku tidak terantuk batu. Itu yang pertama. Yang kedua, Tuhan Yesus mau menjadi populer. Bait Allah, banyak orang. Tiba-tiba gedebuk jatuh. Apa enggak semua orang lihat? Gedebuk. Orang lihat, loh enggak luka loh. Hebat ini. Wah, ini benar-benar nabi atau rabi atau utusan Allah. Tapi tidak cara begitu untuk menunjukkan dirinya utusan Allah. Nah saudaraku, lalu Tuhan menjawab apa? Ada tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Dan ayat ini diambil di peristiwa bangsa Israel keluar dari Mesir ketika di masa Meriba tidak ada air. Mereka berkata kepada Musa, Musa kami mati nih. Apa nggak ada kuburan di Mesir? Tuh lihat modelnya begitu. Dan itu sikap tidak mempercayai penyertaan dan kehadiran Allah. Itu maksudnya. Mencobai Tuhan itu artinya tidak mempercayai
kehadiran dan pemeliharaan Allah. Tuhan yang menuntun bangsa Israel dari Mesir ke Kanaan. Mereka jalan kalau tiang awan jalan, tiang api jalan. Kalau tiang awan, tiang api berhenti, mereka berhenti juga. Loh, Tuhan bawa mereka ke tempat di mana tidak ada air. Itu kan kesannya mau membunuh bangsa Israel. Lebih mengerikan lagi kalau diikuti kisah bangsa Israel, Tuhan jelas membawa bangsa Israel ke sebuah tempat melalui jalan di antara dua gunung, lalu sampai ke Sungai Kolsom. Jadi ketika orang Mesir datang, mereka tidak punya tempat lari, kecuali balik, mati, atau nyemplung. Kok Pak Eras tahu? Loh, saya pernah sampai ke tempat itu. Ya, pada waktu ke Israel melalui Mesir, nah guide menunjukkan inilah dulu bangsa Israel lewat di sini. Ada dua perbukitan ini, dua gunung ini, dua perbukitan. Jadi Tuhan seperti membawa bangsa Israel itu di mulut buaya. Jadi bisa dibayangkan mengerikannya, sulit dibayangkan maksud saya. Algojo Mesir datang untuk membunuh, membantai mereka. Dengan kereta kuda yang rodanya dipersenjatai peso tajam. Bangsa Israel, bangsa budak yang tidak bisa dan tidak biasa berkelahi dan tidak memiliki persenjataan yang memadai. Apa Tuhan kejam begitu? Enggak. Tuhan mau mendewasakan mereka. Kalau keluar dari Mesir, mereka hanya ketawa hahaha. Sambil keluar begitu orang-orang Mesir melempari emas, melempari perhiasan, nangkep sambil Allah kita heran dan besar. Tetapi Tuhan lalu menuntun mereka di jalan-jalan di mana mereka harus dewasa. Saudara, jangan mencobai Tuhan Allah. Nah, kalimat lagu ini, kau ajarku dewasa, segala perkara tetap percaya, kau ajarku dewasa, segala perkara tetap percaya. Kau ajarku mengerti segala hal yang Bapa ingini. Perhatikan, lewati semua, teruji setia seperti Yesus menderita. Artinya apa? Yesus di kayu salib itu benar-benar ditinggalkan oleh Bapaknya. Sampai dia berkata Eloi Eloi lama sabachthani. Kenapa? Karena memang Yesus harus memikul dosa kita. Kita yang mestinya ditinggalkan oleh Bapa. Yesus menggantikan tempat kita. Tapi Yesus tidak ditinggalkan selamanya, hanya sesaat. Ketika Yesus berkata Eloi Eloi lama sabachthani, benar-benar dia ditinggalkan loh. Dan selama ini kan dia merasa penyertaan Bapa dan dia tahu, dia merasa, dia mengerti bagaimana penyertaan Bapa itu. Kali ini dia merasa sendiri. Namun demikian, dia masih bisa berkata, ke dalam tanganmu kuserahkan rohku, dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Hebat gak saudara? Hebat kepercayaannya kepada Bapa. Ia tidak meragukan kasih Bapa. Jangan mencobai Tuhan Allahmu, artinya meragukan kasih dan pemeliharaan Allah. Ayo, kita belajar untuk mempercayai Tuhan dalam segala keadaan. Dibutuhkan keberanian untuk menunggu campur tangan Tuhan, tindakan Tuhan pada waktu kita seakan-akan ditinggalkan Dia.
Saudara, pengalaman-pengalaman seperti ini tentu pengalaman-pengalaman yang sudah saya alami, sudah dalam hidup saya. Pengalaman-pengalaman yang membuat saya kadang-kadang seperti ditinggalkan Tuhan. Bahkan seperti yang saya katakan, saya seperti tidak dibantu Tuhan dalam pelayanan. Makanya pernah satu kali saya karang lagu ini, saudaraku. Ajarku tak curiga padamu, sangsikan kasih dan tulus pribadimu. Kau Allah yang setia, maha bijaksana, dapat aku percayai, dapat ku percayai. Ajarku tidak curiga padamu. Saya ingat satu pengalaman, tapi waktu itu saya masih muda. Tuhan masih memanjakan saya, saudara. Saya masih sangat muda, masih sekolah atau belum sekolah Alkitab, saya lupa ingat. Tapi saya sudah melayani Tuhan, saya ditaruh di sebuah tempat yang jauh dari Jakarta. Jadi setiap kali itu pendeta saya datang memberi uang untuk makan saya beberapa hari. Kalau tidak datang, saya bisa hutang ke satu warung, ya, hutang. Tetapi kali itu sudah beberapa waktu pendetanya tidak datang, pendeta saya tidak datang. Saya jadi hutang. Sampai pemilik warung itu berkata begini, Om, waktu saya masih muda tapi dipanggil Om, ya. Om, saya karena dari Jakarta itu di daerah perkampungannya. Om, kami juga perlu modal untuk dagang lagi. Waduh, saudara. Saya satu-satunya orang Kristen di kampung itu, saudara. Jadi gerejanya itu kira-kira 1,5 jam, 1 jam seperempat jalan kaki dari tempat itu. Lewat sawah-sawah begitu. Waduh Tuhan. Aku malu. Akhirnya saya berdoa, Tuhan aku minta tolong Tuhan. Jangan aku mendapat malu. Tetapi tidak kunjung datang itu pendeta. Sampai saya berpikir, Tuhan itu ada enggak ya? Kok sampai saya dipermalukan begini? Memang ada 2 kasus waktu itu. Selain hutang ini, saya kena kurap. Jadi kurap saya itu di perut. Kalau malam itu gatel atau saat-saat tertentu gatel dan seperti berlendir, ada airnya gitu. Wah saudara, gatelnya minta ampun. Dan itu makin melebar. Saya tanya ke orang kampung, situ kalau kena penyakit begini obatnya apa? Dia berkata obatnya ini nih, campur minyak tanah apa gini. Saya bebek, saya kasih taruh sini. Waduh perih sekali. Saya nggak berani. Jadi kalau mandi, kan waktu itu mandinya bersama-sama orang kampung, sumurnya itu pakai tali begitu, saudara, warnanya coklat. Seperti soft drink. Benar-benar coklat airnya itu. Jadi kalau saya mandi, saya pakai sarung sampai sini. Tutup. Supaya nggak kelihatan kurapnya. Mereka panggil saya Om, saya takut dipanggil Om Kurap. Saya pokoknya mandi gini, cus. Orang mungkin bingung lihat saya mandi pakai sarung, kan pakai celana pendek biasanya bisa. Ini pakai sarung. Wah, saudara. Saya tuh punya Tuhan, kok ada enggak ya? Katanya mereka itu kalau kurap ini di perut,
Mereka yang cerita orang kampung. Kalau sampai ketemu, melebar bisa mati. Waduh, saya takut juga saudara. Bisa mati. Hamba Tuhan pendeta mati kurap. Mengerikan ini. Kalau pendeta mati martir terhormat. Kalau mati kurapan, dalam sejarah gereja tidak ada. Wah, saya susah. Ini utang lagi. Tuhan, Engkau ada enggak sih? Walaupun enggak ngomong, tapi Tuhan ada tidak sih? Nah, suatu malam hari saya berdoa, Tuhan, mana saya sendiri lagi di rumah itu. 50 meter atau 75, kira-kira 50 meter itu kuburan lagi. Dan saya juga dari muda memang sudah sering dengar cerita-cerita tahyul, ada takutnya juga. Jadi kalau keluar ke belakang ngambil air, saya udah gak nengok aja gitu. Kuburan. Dan depan rumah kami itu halaman orang. Ada 2 kuburan lagi. Orang kampung itu ngubur saudaranya itu di halaman. Itu halaman belakang rumah orang gitu. Nah, depannya rumah kami yang saya tinggal ini itu sepi itu. Kanan kiri belum ada orang atau belum banyak orang. Sepi. Aduh, udah kalau malam sering takut juga. Memang saya juga ada cerita-cerita, ada pengalaman dengan kuasa gelap juga. Tapi saya tidak cerita saat ini. Udah. Malamnya saya berdoa, Tuhan, kalau besok kalau aku tidak bisa bayar utang, aku tidak akan makan. Aku hutang itu bukan karena saya makan, saudara. Sering itu ada pemuda-pemuda dari gereja datang ke situ. Kalau mereka datang ke situ, saya nyiapin mereka makan. Kalau satu harian kan siang makan, bisa sore belum nanti makan apa. Wah, saya ambilin aja. Karena pendeta bilang, udah ambil aja Eras. Ya Om, udah saya ambil makan bareng. Wah, seneng tuh saya masak. Wah, ngambil apa lagi, sarden itu. Wah, sarden, telur. Ya orang-orang itu orang kampung juga seneng loh makan begitu, saudara. Dan saya juga orangnya suka treat orang kan, memang watak saya suka nyenengin orang. Utangnya jadi membengkak. Saya kira itu warung sardennya cuma saya membeli. Habis. Dari utang sarden, utang lama-lama saya nggak berani utang sarden, utang ikan asin aja. Jadi sampai nggak berani utang yang mahal-mahal. Aduh. Akhirnya saya makan cuma jambu air, saudaraku. Jambu air saya rebus. Waduh. Terus saya bilang, Tuhan, itu saya nggak akan makan lagi. Udah, kalau ada orang datang kemari saya nggak kasih makan, saya malu. Udah, itu malam hari, pagi-pagi, saudara. Pagi-pagi. Masih jam 5 atau setengah 6. Pintu jendela diketok, tek. Karena kalau pintu depan tuh gereja kan ini ya, belum ada jemaat tapi udah ada gereja. Nggak kedengaran, pintu kamar saya tok. Saya keluar di samping. Ada orang Jawa, tapi Kristen yang tinggalnya ya tidak jauh. Kan satu-satunya orang Kristen di kampung itu saya, tapi dia tinggal di seberang mana gitu. Datang. Dia bilang, Dek, manggil saya Dek. Dek, dari semalam saya mikirin ini. Saya susah, nggak tidur atau susah tidur atau gimana gitu. Ini loh aku mau bawa ini. Dia kasih saya uang. Saya kan belum pernah terima uang. Oh, Mbak jangan dong, enggak gitu. Jangan Mbak. Tapi saya terima juga. Aduh Bapak ini gimana? Dia lari. Dia taruh uang, dia lari. Langsung saya masuk kamar, saya tutup. Saya bilang, Tuhan, ternyata Engkau ada. Tuhan, ternyata Engkau ada. Ada, saudara. Itu Tuhan memanjakan saya. Tapi dilatih juga tuh, sempat malu. Nah, gimana kurapnya? Ini belum selesai kurap tadi. Cerita perkurapan belum. Kurap. Saya takut mati. Mati karena kurap. Wah, itu memalukan. Akhirnya saya bilang, Tuhan, saya tidak akan obati. Kalau saya harus mati, matilah. Sudah, terserah Tuhan. Apa yang terjadi, saudara? 1, 2, 3 hari mengering. Saya nggak tahu mulai kapan mengering. Lalu total sembuh. Tapi itu perkara kecil waktu saya masih muda. Tahun 1977 atau 78 atau
Sekitar itu saudara. Bayangkan berapa tahun yang lalu, masih muda remaja. Tapi saya sudah mengajar sekolah minggu dan saya ditinggal di situ. Waduh, mau umur 17-an tahun saya saudara. Waduh saudara. Itu pembelajaran. Nah sekarang setelah saya dewasa, saya juga sering mengalami keadaan-keadaan seperti itu. Saya seperti dipermalukan, saya berdoa Tuhan tidak menjawab. Aduh Tuhan, kenapa kau biarkan keadaan ini? Sudah tua saja, saya kadang-kadang juga bingung Tuhan kenapa ya buat begini. Tapi saya mengerti bahwa semua itu membuat kita dewasa. Dan Allah yang besar, Allah yang mulia, Allah yang agung, Dia layak dipercayai. Semakin keadaan tidak menentu, semakin dia tidak nyata, dia harus kuanggap layak untuk tetap kupercayai. Kalau aku mempercayai dia, kalau kita mempercayai dia, karena ada gejala-gejala kehadirannya secara nyata atau fisik, itu bukanlah percaya yang berkualitas. Percaya kita harus percaya yang unconditional, percaya tak bersyarat. Aku percaya walau sekarang saudara mengalami masalah berlarut-larut belum selesai, jangan berhenti percaya bahwa Allah baik. Allah mengendaki kita bertumbuh dewasa melalui pengalaman-pengalaman tersebut. Paling tidak agar kita tidak merasa betah hidup di dunia ini. Kalau kita berdoa, contoh sederhana, seakan-akan Tuhan tidak ada, jangan kita menjadi kecil hati. Kita harus percaya dengan rileks, dengan tenang. Ketika aku berkata Bapa di surga, itu real time, saat yang sama, the same time. Suara kita sampai ke surga. Nggak usah mikir, percaya saja. Dan kalau itu kita latih tiap hari, kita baru bisa merasakan apa artinya berbicara dengan Tuhan muka dengan muka. Dia layak kupercayai. Bahkan dalam keadaan seakan-akan dia tidak ada, dia layak kupercayai. Kalaupun dia bersembunyi, jangankan 1 bulan, mau 1 tahun juga aku tetap mempercayai dia. Jadi kondisi hidup saudara yang berlarut-larut, seakan-akan Tuhan membiarkan, sesungguhnya Tuhan tetap hadir di situ dan memiliki rencana yang indah di dalam pergumulan dan persoalan hidup yang saudara hadapi. Tuhan mau mendewasakan kita. Ingat, tidak ada pencobaan melampaui kekuatan kita, dan setiap pergumulan hidup yang kita alami itu pasti ada ujungnya. Nah, sekarang bagaimana kita punya hati yang melting, yang meleleh, yang percaya padanya. Dan itu menjadi keharuman. Seperti Ayub. Bukan hanya hartanya habis, anak-anaknya pun meninggal. Bukan hanya anak-anaknya meninggal dengan cara tragis, istrinya pun tidak setia mendampingi. Tetapi perhatikan apa yang dikatakan Ayub. Apakah kita hanya mau menerima apa yang baik saja dari Allah? Dikatakan Ayub itu, saudaraku, apakah kita hanya mau menerima yang baik saja? Apakah kita hanya mau menerima apa yang baik saja dari Allah, tetapi tidak yang buruk? Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah tapi tidak mau menerima yang buruk? Jadi keadaan yang buruk pun kita akui dari Allah. Dan pasti yang buruk ini ternyata di dalamnya ada berkat. Bagi kita orang percaya berkat kekal. Jangan mengeluh, jangan menyalahkan Tuhan, jangan marah. Saya dari dulu sekolah minggu mengajar, Kristen setia. Anak-anak saya melayani Tuhan, tapi kenapa saya mengalami begini?
Saya juga tidak tahu bagaimana menjawabnya, tapi tetap saya jawab, justru karena engkau dikasihi Tuhan. Saya nggak tahu dia yang bisa ngerti atau tidak, nerima atau menolak, tapi saya katakan itu. Sekarang saudara dalam keadaan bagaimana? Percayalah, Tuhan tetap mengendalikan dan mengontrol semua. Jangankan saudara, saya bisa kadang-kadang juga mulai lelah, capek. Belum sampai bersungut-sungut, untuk kelas saya tidak bersungut-sungut. Tapi lelah, dan lelah itu bahasa bersungut-sungut juga sebenarnya. Tapi tipis, tetap salah. Aduh Tuhan, kenapa begini Tuhan? Aduh Tuhan, capek Tuhan. Mestinya tidak perlu. Maka saya belajar juga untuk ya sudah, terima saja. Kalimat yang sering saya gunakan bisa dilewati. Dan saya senang kalau saudara-saudara kalau ditanya apa kabar, bisa dilewati Pak. Bagus. Bisa dilewati bukan hanya masalah-masalah yang menyakitkan. Keadaan yang menyenangkan kok bisa lewati tanpa harus terjebak, terikat, terbelenggu dengan keadaan zona nyaman itu. Bisa dilewati, tetap tujuanku surga, tetap berjuang untuk hidup tidak bercacat, tidak bercela. Ayo kita punya hati yang meleleh, yang mempercayai Tuhan. Tetap percaya, aku percaya padamu Tuhan. Wah, luar biasa. Tuhan, terima kasih untuk keadaan ini, aku percaya. Itu persembahan yang harum. Walaupun Anda tidak mengucapkannya, ketika menghadapi masalah, saudara melihat masalah itu, saudara memendam, saudara memikul masalah itu, tapi hatimu tidak mencurigai Allah. Saudara berkata, Tuhan, aku percaya. Engkau tidak mencelakai aku. Itu persembahan lebih dari uang, lebih dari kegiatanmu di pelayanan. Melting. Wah, jadi pedupaan yang berbau harum. Amin.